Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang insyaallah sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dari pembahasan masalah fikih perbandingan mazhab, yang mana kita sampai kepada permasalahan perbedaan mencuci kedua mata kaki. Ya, apakah mencuci kedua mata kaki itu wajib atau tidak wajib? Ya, itu ulama berbeda pendapat ya tentang mencuci kedua mata kaki itu. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia wajib dicuci, ya. Ada yang mengatakan dia tidak wajib dicuci kedua mata kaki. Tetapi pendapat yang kuat, insyaallah hukumnya adalah wajib. Ya, pendapat yang kuat hukumnya adalah wajib dicuci mata kaki. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebab perbedaannya kenapa ulama berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya mencuci kedua mata kaki itu, sebabnya yaitu ada huruf ilah. Ada huruf ilah di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa iyyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, dan maka cucilah kakimu hingga kedua mata kaki. Ya. Jadi kata-kata ila itu di situ ulama berbeda pendapat. Apakah ila yang dimaksud ila itu artinya sampai ya? Ila itu artinya sampai. Dalam bahasa Indonesia artinya sampai. Ya, apakah dia sampai itu sampai di awalnya atau sampai di setelah itu ya, setelah mata kakinya? Ya, ada mengatakan yang dimaksud dengan ila itulah hanya sampai di awal mata kaki. Sampai di mata kaki, ya, maka cuma sampai di bawahnya saja, nggak sampai melewati di atasnya itu. Ada mengatakan yang dimaksud ila itu sampai ke atasnya. Ya, yang mengatakan bahwasanya ila itu hanya sampai di bawah mata kaki, bukan di atas mata kaki. Dia berdalil dengan ayat tentang puasa, wa atimmus siyama ilal lail. Wa atimmus siyama ilal lail, dan lanjutkanlah puasa sampai malam. Tapi nyatanya kita berpuasa nggak sampai malam kan? Iya, berpuasa nanti pas sudah tenggelam matahari. Iya, buka puasa nih bukan sampai jam 7, jam 8 kan termasuk malam juga kan?
Ya, anggap selesai maghrib, anggaplah maghrib jam 6. Ya, berarti orang berhenti puasa itu pas jam 6 karena sudah masuk waktu maghrib. Maghrib itu kan malam kan. Tapi tidak ada orang berbukanya jam 7, setengah 7, tidak ada. Ya, orang berbuka pas tenggelam matahari. Ya, meskipun beberapa menit ke depan itu tetap juga dikatakan malam. Nah, itu artinya landasannya. Memang ilah itu sebenarnya memiliki dua makna seperti ilah, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada yang mengatakan ilah itu artinya dia sampai menyeluruh, ya, seperti saya katakan tadi yang Al-Quran itu ya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Ada mengatakan ilah artinya dilewati siku, ada mengatakan hanya perbatasan siku saja, tidak melewati siku itu, ya. Jadi itu yang jadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi di sini dikatakan bahwasanya pendapat yang kuat bahwasanya kedua mata kaki itu dia tetap dicuci. Kenapa? Alasannya dicuci karena dia bagian dari kaki itu. Jadi makanya dinamakan kedua mata kaki. Dia bagian dari kaki. Ya, dia bagian dari kaki. Ya kan? Wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kakimu hingga mata kaki. Nah itu. Jadi yang mengatakan wajib dicuci itu kedua mata kaki karena dia bagian dari kaki gitu. Beda tadi dengan wati musyama ilal lail. Kenapa itu puasa tidak terus sampai setelah maghrib, sampai isya, sampai tengah malam? Itu kan dikatakan malam juga kan? Nah, karena itu puasa itu hanya di siang hari. Ya, sedangkan malam itu ya bukan bagian dari siang. Itu. Nah, sehingga puasa itu hanya sampai maghrib saja. Adapun setelah maghrib itu bukan dikatakan puasa. Itu alasannya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaannya juga tentang definisi mata kaki. Kan selama ini kan yang kita pahami mata kaki ini kan yang kiri kanan ini mata kaki. Ini sampai ini. Yang ini yang ada tulang ini. Itu yang selama ini kita pahami. Tapi ulama ada yang mendefinisikan mata kaki itu bukan ini, tapi yang ini. Yang ini yang muncul ini. Yang itu mata kaki. Ada tulang yang tinggi itu. Itu mata kaki. Ya karena arti dari ka'bain terlihat ka'bain itu artinya yang menonjol, tulang yang menonjol. Tulang yang menonjol itu kan menonjol kan? Menonjol ini. Jadi sebenarnya yang dicuci itu cuma asal ini saja kenanya, bukan ini. Iya. Artinya cuma sampai di sini saja, yang paling tinggi, bukan sampai yang ya mata kaki yang ini pergelangan ini, bukan situ. Ya. Tetapi pendapat yang kuat, mata yang dimaksud mata kaki yang ini. Ya, bukan yang ini. Iya. Ini jemaah sekalian ya. Itu tentang definisi mata kaki hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita beralih ke masalah yang lainnya adalah ulama berbeda pendapat tentang apakah wajib berwudu itu secara tertib. Tertib itu artinya dari tangan dulu, dari muka dulu ya, tangan dulu ya. Cuci tangan dulu baru muka ya. Sebelumnya berkumur-kumur dulu ya, beristinsyak muka ya, baru tangan sampai siku ya, baru mengusap kepala, baru kaki. Apa itu wajib? Nah ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada ulama yang mengatakan dia cuma hukumnya sunnah saja. Sunnah. Kalau sunnah artinya boleh kaki dulu dicuci, ya, baru kepala dulu, terserah, bebas memilih. Karena
berurutan dari mencuci tangan, lalu muka, ya, lalu apalagi kepala dan seterusnya sampai kaki itu hukumnya sunnah. Ya begitu ayatnya kan? Ya ayatnya begitu kan? Ya dalam Al-Maidah ayat 6 itu, ya disuruh kita mencuci muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, ya kemudian mencuci kaki. Itu begitu urutannya. Tapi ulama memandang urutan ini tidak bersifat wajib. Iya, sini sebutkan. Ini pendapat siapa? Ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam As-Sauri, pendapatnya Daud Az-Zahiri, ya, dan pendapatnya sebagian daripada muridnya Imam Malik, sebagian muridnya Imam Malik, ya, juga pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, dan pendapatnya Daud Az-Zahiri, ulama dari Az-Zahir, mengatakan urutan itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Tidak wajib. Adapun yang mengatakan wajib, ya berurutan itu wajib, artinya tidak sah kalau tidak berurutan, tidak sah karena dia wajib. Ini pendapat siapa? Itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, dan pendapat Abu Ubaid. Ya Abu Ubaid juga salah seorang ulama besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudah ada perbedaan sejak zaman dahulu. Ya, jadi berurutan secara tertib itu apakah dia wajib atau sunnah? Itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang masyhur di Indonesia kita memilih pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Ya, bukan pendapatnya Abu Hanifah. Yaitu apa? Kalau kita berwudu pasti secara terang begitu, secara tertib begitu. Ya, meskipun sebenarnya ini adalah perbedaan pendapat para ulama. Sekarang pertanyaannya, kenapa ulama berbeda pendapat dalam masalah ini? Padahal ayatnya satu kan? Padahal dalilnya satu, yaitu Al-Quran. Ya, kenapa bisa berbeda pendapat? Padahal dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Tapi kenapa berbeda? Nah, perbedaannya kali ini. Yang pertama ada dua perbedaan. Yang pertama mereka yang berbeda tentang memaknai mana waw dalam Al-Quran. Waw, ya, kan dalam Al-Quran dikatakan kan itu waw itu dan, ya, kan dalam Al-Quran disebutkan kan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi bawah semua ini ada 4 wa. Wa itu dalam bahasa Indonesia artinya dan. Kalau dan itu ada 2 pengertian dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita buka kamus bahasa Arab, kata dan itu memiliki dua pengertian, 2 makna. Dan itu bisa berarti artinya tertib, ya, apa tertib, berurutan, dan juga berarti mengumpulkan, bukan tertib. Contoh misalnya Muhammad dan Ali pergi ke pasar. Dan ini bukan menunjukkan tertib, tetapi bersamaan gitu. Artinya Muhammad dan Ali bersama-sama pergi. Bukan berarti Muhammad duluan baru Ali, tidak. Meskipun redaksinya Muhammad dan Ali pergi ke pasar. Ya, bukan berarti Muhammad dulu pergi baru Ali di belakangnya, tidak. Tapi sama-sama mereka berdua berjalan berbarengan ke pasar. Itu artinya makanya ulama berbeda pendapat. Ya, yang mengatakan wa dalam ayat ini menunjukkan tertib, ya, berurutan, berarti wajib berurutan. Artinya kalau ada orang berwudu tidak berurutan, ya, anggaplah misalnya dia dari kepalanya dulu baru kakinya dulu, ya, itu tidak berurutan, maka tidak sah karena dia memandang wa itu berarti adalah berurutan. Ya, sedangkan ulama mengatakan tidak, wa itu secara bahasa
ya tidak selamanya menunjukkan berurutan, tetapi juga bisa menunjukkan bersamaan. Bersamaan. Bersamaan artinya boleh ini, boleh itu yang didahulukan. Ya, tidak ada yang berhak untuk yang pantas untuk lebih mendahului dari yang lain. Artinya dua-duanya bisa bersamaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu sebab pertama ya. Sebab kedua adalah ulama berbeda pendapat tentang hadis Rasulullah SAW. Ketika Nabi berwudu, itu Nabi berwudu betul. Setiap Nabi berwudu itu pasti beliau berurutan. Tidak pernah dalam sejarah, dalam hadis Nabi itu berwudu dari kaki dulu, tidak pernah. Atau dari kepala dulu, tidak pernah. Ya, tapi beliau dari cuci tangan dulu, ya baru berkumur-kumur, baru cuci muka, ya, baru usap kepala, ya. Siku dulu sampai tangan ke siku ya, baru sampai kepala, sampai telinga, baru kaki. Itu Nabi tidak pernah didapatkan, Nabi tidak pernah melihat sahabat tidak pernah melihat Nabi itu ketika berwudu dia dahulukan dulu dari kakinya, tidak pernah, atau dia dahulukan dulu dari kepalanya, tidak pernah. Cuma masalahnya ulama berbeda pendapat apakah perbuatan Nabi itu wajib atau sunnah gitu. Ini lagi yang menjadi problem. Ya, apakah perbuatan Nabi itu yang beliau lakukan itu wajib atau sunnah? Yang mengatakan perbuatan Nabi itu wajib berarti harus juga wajib berurutan. Yang mengatakan tidak wajib karena itu perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu ya tidak menunjukkan kewajiban. Dia hanya menunjukkan sunnah saja hukumnya. Nah, jadi ulama yang mengatakan perbuatan Nabi itu ya menunjukkan tidaklah wajib, ya maka berurutan juga ketika berwudu tidak wajib. Begitu kesimpulannya, ya sehingga berwudu secara berurutan atau secara tertib itu hukumnya tidak wajib, hanya sunnah saja. Artinya sunnah dikerjakan berpahala dan dikerjakan tidak berdosa. Ini jamaah sekalian. Tetapi pendapat yang kuat jamaah sekalian, pendapat yang kuat bahwasanya berurutan itu dalam berwudu hukumnya wajib. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat jamaah sekalian, berurutan itu dalam berwudu hukumnya wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wajib? Karena Nabi itu dia menjelaskan ayat Allah. Kan berwudu kan hukumnya wajib kan? Ya, berwudu hukumnya wajib. Dan dalam ayat surah Al-Maidah ayat 6 Allah menyebutkan wudu itu secara berurutan kan? Meskipun dengan menggunakan kata waw itu memiliki dua makna, tapi berurutan. Nah, Nabi yang datang menjelaskan ya dengan cara berwudu. Dan dalam sejarah tidak pernah Nabi berwudu itu dari kaki dulu. Nah, karena Nabi menjelaskan sesuatu yang wajib, maka penjelasan Nabi itu meskipun dia perbuatan bukan perkataan, maka dia dikatakan sebagai yang wajib. Nah, itu pendapat yang mengatakan wajib. Ya, dia benar. Sebenarnya begini, hukum asalnya semua perbuatan Nabi selama Nabi tidak sampaikan, katakan itu hukum asalnya adalah hukumnya sunnah. Selama ada perintah ya, kan itu hadis itu Pak, ada 3. Ada hadis perkataan, ya perkataan itu Nabi yang menyampaikan dengan kata-kata atau Nabi yang menyuruh, itu namanya hadis berbuat berupa perkataan. Tapi ada juga hadis perbuatan. Nabi tidak berkata-kata, tapi berbuat saja. Nabi berbuat, namanya hadis berupa perbuatan. Ada juga hadis berupa diamnya Nabi, namanya takrir. Artinya Nabi tidak berkata-kata, Nabi tidak berbuat, tapi Nabi cuma mendiamkan ketika ada sahabat berbuat. Ketika ada sahabat berbuat di hadapan Nabi, Nabi diamkan. Nah, diamnya Nabi itulah hadis juga namanya hadis takriri. Hadis tentang Nabi mendiamkan perbuatan sahabat. Artinya kalau ada perbuatan sahabat yang Nabi diamkan, berarti Nabi setuju.
Tidak mungkin Nabi diam terhadap kemaksiatan kan? Seandainya itu perbuatan yang dari syariat kan pasti Nabi larang. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah ketika sholat sunat sebelum sholat maghrib. Ya, sholat sunat sebelum sholat maghrib. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi berapa kali mengerjakan? Coba cari kita. Sholat sunnah sebelum sholat maghrib ya, setelah azan maghrib itu kalau kita buka-buka tidak ada dalil Nabi mengerjakannya. Tapi Nabi melihat sahabat yang mengerjakannya dan Nabi diamkan. Ya, lalu Nabi mengatakan setelah itu siapa yang mau sholat maghrib silakan. Tapi Nabi tidak berperintah sholat maghrib lah kamu semua. Nabi mengatakan siapa yang mau sholat maghrib silakan. Ya, beda dengan wahai sahabat sholat maghrib lah kamu sekalian. Itu beda dengan siapa yang mau sholat maghrib silakan, siapa yang tidak mau silakan. Ya, jadi itu yang terpenting di sini adalah jamaah sekalian. Ya, jadi perbuatan Nabi itu juga merupakan daripada hadis, tetapi hadisnya itu masih menunjukkan hukumnya sunnah. Kapan yang menjadi wajib? Kalau dia menjelaskan ayat-ayat Allah tentang hukum, maka yang ayat-ayat tentang hukum itu yang merupakan satu kewajiban seperti wudu adalah perintah sholat, perintah untuk berwudu adalah wajib. Lalu Nabi menjelaskan tata caranya, maka itulah menjadi wajib. Ya sekalian, ya. Sampai jam berapa Pak? Ya terakhir ya. Masih lagi. Kemudian adalah di samping berurutan, yaitu berturut-turut. Ya, berturut-turut. Maksudnya berturut-turut. Ketika kita sudah mencuci tangan, segera mencuci berkumur-kumur. Jangan cuci tangan bicara baru lagi ini. Ya, artinya berturut-turut. Setelah selesai ini pindah lagi ke anggota tubuh yang lainnya. Pindah lagi itu sudah berkesinambungan atau berturut-turut ya. Ya, langsung ya dia tidak ada jeda di situ. Nah, ini apakah berwudu yang tanpa jeda yang berpindah satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa ada jeda, apakah ini wajib atau sunnah? Ulama juga berbeda pendapat. Ya, jamaah sekalian, kalau pendapatnya Syafi'i dan Abu Hanifah hukumnya bukan wajib, sunnah saja. Sunnah. Contoh misalnya, saya berwudu cuci tangan, ya, cuci tangan, lalu saya bicara-bicara atau pergi ambil tuh misalnya ambil sesuatu, setelah itu saya pergi lagi lanjutkan cuci muka. Setelah itu misalnya saya ada lagi keperluan, lanjutkan lagi cuci tangan. Ya, itu pendapatnya Syafi'i dan pendapatnya Abu Hanifah itu boleh, karena mencuci yang tanpa jeda itu hukumnya hanya sunnah atau wajib. Ya, tapi kalau pendapatnya Imam Malik hukumnya wajib, tidak boleh kita habis cuci tangan atau pergi lagi ke sana ambil, padahal tidak ada kebutuhan kan? Ya sekedar saja, tidak ada kebutuhan yang penting sekali. Baru kita lanjut lagi, kemudian setelah itu kita pergi lagi ke sana atau ngobrol lagi begini, baru itu tidak boleh. Menurut Imam Malik harus kita selesai satu pindah begitu sampai selesai. Ya, karena hukumnya adalah wajib. Ya, sekarang apa penyebab perbedaannya? Perbedaannya adalah hanya satu. Sebabnya yaitu huruf waw lagi, huruf waw. Ya, huruf waw itu kan karena disebutkan dalam ayat itu kan kata-kata waw ya. Cucilah mukamu kan, dan tanganmu, dan basuhlah kepalamu, dan cucilah. Ini kata-kata dan ini itu dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Dan itu bisa berarti menggabungkan, ya, tidak mesti harus segera dikerjakan. Yang penting digabungkan. Apakah ada jeda atau tidak jeda, yang penting digabungkan. Tapi waw juga memiliki makna yang lain, artinya digabungkan dan disegerakan, gitu. Digabungkan, disegerakan, tidak boleh ada jeda di situ. Itu makna waw dalam bahasa Arab. Oleh karena itulah
ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena Nabi ketika berwudu tidak pernah Nabi berwudu cuci tangan dulu, baru beliau berbicara, kemudian dia pergi ke sana, lalu lanjut lagi cuci muka, tidak ada disebutkan. Nabi itu terus, ya, selesai dari tangan langsung kumur-kumur, beristinsya, setelah itu langsung cuci muka. Tidak ada Nabi melakukan hal-hal yang menyelah antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya, tidak ada. Sehingga Imam Malik mengatakan hukumnya wajib, ya, tidak boleh, tidak harus begitu. Yang terakhir jemaah sekalian adalah membaca basmalah sebelum berwudu. Ya, apakah membaca basmalah Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib sebelum berwudu? Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib dibaca sebelum kita berwudu. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan hukumnya tidaklah wajib. Yang mengatakan hukumnya tidaklah wajib, ya, pertama ya karena di dalam Al-Quran tidak ada kan kata-kata begitu. Dalam Al-Quran tidak ada kata-kata begitu, ya. Yang kedua juga bahwasanya ada hadis la wudu liman lam yusammillah, tidak sah wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ini ulama mengatakan hadisnya lemah. Hadisnya lemah, ya, sehingga membaca basmalah sebelum wudu itu hukumnya tidak wajib karena hadisnya lemah. Jadi jamaah sekalian, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang membaca basmalah sebelum berwudu. Ada yang mengatakan dia wajib, ada yang mengatakan dia sunnah. Tapi sebaiknya adalah kita membaca karena tidak ada rugi juga. Tidak ada rugi membaca kan? Tidak ada ruginya kita membaca. Apa rugi? Apa beratnya untuk dibaca? Ya, adapun masalah hukumnya itu ulama berbeda pendapat. Barangkali ini jamaah sekalian, ya, jadi sudah berakhir ya pembahasan kita tentang masalah tohara. Insyaallah bulan depan kita membahas tentang mengusap sepatu dan kaos kaki. Ini juga ada beberapa perbedaan pendapat. Ya, sebenarnya mengusap sepatu dan kaos kaki ini sudah saya jelaskan ya pada beberapa bulan yang lalu, tapi ini akan dijelaskan lebih dalam lagi tentang perbedaan pendapatnya ya, tentang perbedaan pendapat tentang mengusap sepatu dan kaos kaki. Ya, demikian. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, mungkin dari jemaah Pak Haji Agus, silakan Pak Haji. Mohon maaf, ini yang mau saya tanyakan tidak ada hubungannya dengan topik yang dibawakan. Namun kalau saya menunggu apa yang akan saya tanyakan, mungkin tidak akan sampai. Yaitu tentang menghadiri undangan, khususnya walimahan atau walimahan pernikahan, yang mana menghadiri undangan ini adalah wajib. Namun biasanya, apalagi di Sulawesi Selatan ini, di Makassar, itu kalau walimahan pernikahan itu identik dengan musik. Sementara ada dalil haramnya musik, yaitu bahwa Nabi yang mengatakan bersabda bahwa nanti umatku akan menghalalkan 3 hal, yaitu musik, khamr, dan riba. Bahkan dalam masalah khamr itu lebih spesifik lagi, ketika diundang dalam satu majelis di situ dihidangkan khamr, maka haram untuk mendatanginya. Namun untuk musik ini tidak ada. Saya sudah mengambil sikap, namun tentu saja saya berpendapat bahwa pemahaman kita ini harus selalu diupdate. Siapa tahu apa yang kita pahami sekarang ini tidak sesuai dengan tidak kuat dalilnya. Sehingga saya selalu update, selalu bertanya tentang musik ini. Ada yang mengatakan bahwa dalam masalah musik itu ada rusuh, ada kemurahan pada hari raya. Namun
kemudian orang mengidentikan bahwa hari raya atau hari raya itu juga bisa dalam hari pernikahan. Nah, sementara dalam rusuh itu yang di hari raya itu musik yang dibolehkan itu hanya sekedar rebana. Itu pun yang menabur itu adalah anak-anak perempuan yang belum balik. Namun kalau di sini kan itu musiknya bukan cuma rebana saja, namun musik yang sudah modern. Dan tentu saja yang kita sama lihat juga bahwa di situ ada perempuan yang membuka aurat, sehingga saya bersikap ketika menghadiri ada undangan itu saya pilah-pilah. Kalau seandainya saya tidak menghadiri itu, tidak menimbulkan fitnah, tidak mempunyai efek apapun, saya tidak mau menghadiri karena saya menganggap bahwa itu haram bagi saya. Tapi kalau misalnya yang mengundang itu apakah saudara dekat, di mana nanti kalau tidak datang menimbulkan fitnah, nah ini saya masih mengundang. Nah, saya ingin penjelasan yang lebih detail sehingga kita dalam bersikap itu bisa selamat dari fitnah, dosa, dari larangan untuk miskin. Begitu pertanyaan saya. Ya, jadi kalau memungkinkan kita untuk tidak hadir dan tidak menimbulkan fitnah yang besar terhadap kita, ya sebaiknya tidak dihadiri. Sebaiknya, seandainya memang tidak menimbulkan fitnah yang besar, ya. Tapi kalau misalnya juga dikhawatirkan kalau tidak kita hadir misalnya akan menimbulkan fitnah yang besar terhadap diri kita, ya, akhirnya akan memberikan mudarat kepada diri kita kalau kita tidak hadir, misalnya, ya, maka itu dalam keadaan darurat ketika itu. Darurat tubihul mahdurat, hal-hal yang bersifat darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Itu kalau kita punya prediksi dugaan bahwasanya kalau saya tidak hadir ini akan memberikan dampak yang mudarat terhadap saya yang lebih besar. Maka ketika itu ya kita anggap saja ini satu yang darurat, ya. Maka kita hadir, tapi dengan syarat kita tetap mengingkari itu musik-musik yang terjadi di situ. Ya, kita datang dan segera kita tidak berlama-lama, segera ketemu dengan tuan rumahnya. Setelah itu, ya, apa kita mau makan sedikit, ya, langsung kita pergi begitu. Tapi kalau kita yakin tidak memberikan mudarat kepada kita saat kita tidak datang, jangan datangi. Tapi kita datangi di waktu yang lain, misalnya sudah acara, misalnya, maaf Pak, saya tadi ada acara, toh. Dapat dengan cara dalil yang dengan dalil-dalil yang lain, toh. Tapi kita tidak berdusta. Maksudnya saya sibuk tadi Pak, betul sibuk, ya, sibuk. Saya sibuk Pak, gitu, ya. Maka saya bisa datang nanti Pak, baru datang malam ini misalnya. Anggaplah acaranya sampai siang, kita datang sore atau malam begitu. Ya begitu. Ya demikian, ya. Ya, mungkin dari jamaah yang lain, dari Bapak Ibu di belakang kalau ada ya silakan. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah poin saja Pak. Ini mau tanya mengenai soal wudhu tadi. Bisakah saya memakai dua mazhab? Artinya itu karena darurat terpaksa saya pindah mazhab. Kalau mazhab Syafi'i kesenggolahan antara perempuan dengan laki itu batal. Tapi kalau mazhab Malik tidak, terbalik. Artinya bisa saya kalau darurat terpaksa saya pakai mazhab ini, mazhab Syafi'i. Karena saya umpamanya
sudah mepet waktu, bila masuk waktu terpaksa saya tidak mulai, terpaksa saya tetap sholat, tidak mengulangi wudhu saya. Bisa begitu Pak? Saya pakai dua mazhab. Iya, boleh Bu, asal dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat ya, boleh kita Pakai dua mazhab. iya, dua mazhab ya. Tapi dengan syarat dalam keadaan darurat. Tapi selama tidak dalam keadaan darurat, maka kita mesti bertumpu kepada mazhab yang kita yakini. Iya, begitu. Demikian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Singkat saja, mana kayak di ya, ketika kita berwudu memakai air mengalir atau air garam ataukah air di kampung atau gayung untuk kita berwudu bisa. Ya, mana yang afdal ya? Mana yang afdal? Ya, yang afdal yang mengalir ya. Yang mengalir yang afdal. Iya, yang afdal itu yang mengalir. Itu yang afdal. Tapi seandainya tidak ada air yang di keran, hanya ada yang di gayung ya, kita pakai itu. Iya. Itu tidak mengapa. Tapi kalau seandainya kita dihadapkan dua pilihan, air yang mengalir atau air yang tergenang begitu, kita pilih yang mengalir. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau tidak ada yang air keran, cuma ada, karena ada juga orang yang tidak mau berwudu di timba itu, katanya air musta'mal katanya. Ada yang pendapat begitu, tapi pendapat yang roji boleh kita menggunakan air yang ditimba atau di baskom itu kalau kita pakai begini, boleh. Iya. Iya, tapi kalau ada yang mengalir itu lebih afdal karena yang mengalir itu dari perselisihan pendapat para ulama. Adapun yang air yang ada di baskom itu yang kita ambil itu diperselisihkan karena ada yang mengatakan dia termasuk juga bagian dari air musta'mal. Tapi sekali lagi pendapat yang kuat boleh. Iya, boleh karena tidak ada dalil yang melarang itu air yang musta'mal itu ya, demikian. Ya, mungkin dari jemaah yang lain, ibu di belakang, bapak di depan. Kalau belum, saya juga mau bertanya. Dari penjelasan Ustaz, dari penjelasan yang lalu Ustaz, tentu membuka wawasan kita Ustaz. Artinya kalau kita melihat sesuatu orang lakukan, tidak langsung kita katakan salah. Ya, artinya dari kita mendengar seperti ini, kita meneliti kajian seperti ini, kita tidak langsung menyalahkan orang lain. Artinya dia mungkin punya dasar, Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi cara berwudu, artinya apakah kita tidak mengambil walaupun tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan orang lain, apakah tidak sebaiknya kita mengambil yang dicontohkan Rasulullah? Artinya kan sudah ada contohnya. Artinya walaupun para ulama ada perbedaan pendapat, ada yang berbeda pendapat tentang hal seperti itu. Jadi kita mengambil yang ada contohnya. Artinya sudah dicontohkan. Jadi walaupun berbeda dari kita sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan orang lain karena mereka punya dasar juga dari pendapat ulama. Kemudian pertanyaannya Ustaz, ini karena kita sudah membahas tentang sholat juga, jadi saya kira juga nanti jemaah bisa bertanya tentang sholat dan kaitannya dengan sholat dan wudhu. Apakah yang selama ini saya baca di buku fikih di Syekh Fosa di buku itu dijelaskan kalau sudah sholat itu misalnya kita baca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, itu kalau maghrib subuh 3 kali. Kemudian kalau selain subuh maghrib itu hanya 1 kali. Apakah memang seperti itu penjelasan? Iya, zikirnya setelah sholat itu kalau saya baca di buku fikih, karena ini dari Arab Saudi yang fatwa di Arab Saudi juga termasuk beliau, kita membaca Qul huwallahu ahad itu 3 kali. Kemudian Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau salat maghrib dan isya, maghrib dan subuh. Tapi kalau zuhur, isya dan asar itu hanya 1 kali. Ya, demikian Ustaz. Mohon penjelasan. Ya, yang pertama betul apa tadi disampaikan oleh
Bapak, ya kita mesti melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya saja Pak, terkadang misalnya gini Pak ya, Bapak buka hadis-hadis Sahih Bukhari misalnya, kan Sahih Bukhari itu kan dia cuma hanya menyebutkan teks-teks hadisnya ya, beliau tidak sebutkan ya penjelasannya apa kandungannya ya, hanya cuma teks-teks hadisnya saja Pak. Ya maka disinilah para ulama, ya ulama lah yang menjelaskan. Seperti misalnya Sahih Bukhari ada yang menjelaskan, yaitu Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani Pak, namanya penjelasan terhadap Sahih Bukhari. Kalau Sahih Muslim yang jelaskan itu diantaranya adalah Imam Nawawi, ya namanya Al-Minhaj. Ada kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dia yang musyarah ada berapa jilid ya. Itu Sahih Bukhari itu Pak sebenarnya ada berapa versi cetakan, ada yang cuma 1 jilid, ada yang 2 jilid. Tapi kalau setelah disyarah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sampai saya punya di rumah itu sampai 17 jilid Pak, begini syarahnya Pak, begini bukunya. Kalau teks hadisnya cuma segini saja, begini besarnya Pak. Ya Pak, kalau yang saya ingin garis bawahi Pak, kita sebagai orang awam tidak bisa kita langsung baca Sahih Bukhari Pak, kita keliru itu. Kalau kita langsung baca Sahih Bukhari, kita orang awam ya, kita sudah punya ilmu alat ya. Tapi ilmu alatnya usul fikih, qawaid fikih, mustalahul hadis itu ilmu alat semua, bahasa Arab. Lalu kita langsung mau mengambil saja langsung dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya An-Nasai, kita keliru Pak. Karena kita pertama kita tidak punya ilmu alat yang banyak itu. Yang kedua, kita tidak mengambil pendapatnya para ulama. Kenapa? Karena itu hadis-hadis Pak, ada yang hadisnya dimansuh, sudah dihapuskan Pak. Teksnya ada tapi hukumnya sudah dimansuh Pak. Sama juga dengan ayat, itu ayat Pak, ada beberapa ayat tapi tidak banyak. Teksnya ada tapi hukumnya sudah tidak lagi berlaku. Ada. Ya, sama juga hadis Pak, teksnya ada disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muslim, tapi hukumnya tidak lagi berlaku, diganti dengan hukum yang lain namanya nasib bermansuh. Inilah yang dipelajari dalam ilmu usul fikih dan usul tafsir. Jadi begitu. Jadi yang saya ingin garis bawahi, silakan Bapak belajar dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, tapi jangan kita lupakan pendapat para ulama. Karena ulama yang lebih tahu tentang konteks itu hadis. Oh barangkali hadisnya lemah misalnya, hadisnya sahih, tetapi hadisnya bersifat umum. Makanya Pak dalam usul fikih itu Pak kita pelajari ada hadis yang umum, ada hadis yang khusus. Ada hadis yang mutlak, ada muqayyad, ada hadis yang mansuh, ada an-nasikh. Begitu Pak. Itu semuanya itulah para ulama yang itulah makanya munculnya mazhab-mazhab Pak. Ya, mazhab-mazhab itu dia yang menjelaskan itu hadis-hadis yang berserakan di mana-mana. Yang mana kita tidak tahu mana hadis yang palsu, mana hadis yang lemah, mana hadis yang sudah dikhususkan, mana hadis yang masih bersifat umum, mana yang mutlak. Itulah perannya para ulama Pak. Jadi kalau Bapak ingin mengambil hadis silakan Bapak baca hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim dan seterusnya, tapi jangan lupakan pendapat para ulama karena dia lebih tahu, dia yang akan mengarahkan. Oh ini maksud hadisnya. Oh ini hadisnya sudah dimansuh. Oh hadis ini umum. Ada hadis khusus yang menjelaskan begitu, ya. Dan yang lainnya. Ya. Yang kedua Pak adalah apa itu Pak? Zikir. Ya zikir, ya benar Pak. Apa yang dikatakan oleh Syekh Fauzan itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, bahwasanya Nabi itu kalau setelah sholat maghrib dan sholat subuh itu membaca 30 Pak. Ya Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali, kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali. Adapun zuhur, asar dan isya itu cuma sekali. Ya itu ada hadisnya Pak. Ya, cuma saya lupa teks hadisnya tapi memang ada hadisnya. Ya, demikian. Ya mungkin Pak Ajika tadi, silakan Pak Ajika.
Wah, di Ustaz saya bertanyakan masalah kayak ada perbedaan misalnya di Indonesia cara salatnya dengan di Arab Saudi. Di Arab Saudi saya tidak ada sikit-sikit sesudah sholat. Kenapa bisa begitu Ustaz? Dan di sini kan hampir misalnya setiap habis sholat kita zikir. Sana langsung sholat jenazah atau apa? Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, karena kan itu jenazah Pak, dalam hadis saya harus disegerakan Pak. Iya, harus disegerakan, makanya jangan heran ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika salam langsung orang bangkit lagi Pak, karena yang jenazah segera dibawa. Kalau zikir lagi lama. Mak, kalau tidak ada jenazah Ustaz misalnya, Kalau dalam jenazah tetap berzikir Pak. Cuma mereka itu zikirnya tidak memakai mic. Zikirnya tidak memakai mic mereka Pak. Iya, masing-masing. Zikirnya tidak berjamaah Pak. Yang kedua juga tidak memakai mic, tidak berjamaah juga zikir. Tetapi juga mereka berzikir mereka, tapi zikirnya masing-masing. Begitu Pak. Iya. Hanya saja kita di Indonesia ini ada yang zikir bersama berjamaah, ada yang pakai mic, ada juga yang masing-masing. Seperti UAS Al-Qur'an ini kan masing-masing ya Pak ya. Masing-masing kita kalau di sini. Tapi ada sebagai masjid di Makassar ini yang berjamaah begitu. Ya begitu Pak. Jadi sebenarnya sih yang dicontohkan Nabi itu masing-masing Pak, tidak berjamaah. Kalau kita lihat sunnah Rasulullah itu masing-masing Pak, tidak berjamaah begitu. Ya demikian. Ya mungkin masih ada waktu. Iya, Pak Adi, silakan Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru-baru ibadah haji. Saya lihat kasihan juga jamaah kita. Karena dia sebenarnya tidak tahu itu berhaji. Apa-apa yang sebenarnya maknanya ini yang dikerja, dia tidak tahu. Dia seakan-akan jalan-jalan ke Bali. Macam kita wukuf, tidur di kita di Mina mencatat di. Jadi saya bilang kasihan juga ini kita punya umat dan ini juga ya saya ini selesai tawaf wadah mapatoko itu disuruh di bawah haji nih. Ya Pak sudah. Sudah menjadi haji kalau sudah tawaf wadah. Sudah. Iya, sama Sudah bagaimana maksudnya? dikasih itu songkoknya sebagai pas haji Dikasih songkok haji sama KBH-nya. oh, Pengurusnya, ustaznya. Jadi ya saya mau ustaz. Sebenarnya saya minta maaf ini sama Ibu Haji, Pak Haji, bahwa sebenarnya ini nama haji ini sebenarnya jangan sampai sebuah kesalahan. Karena itu kita pakai gelar haji itu sebenarnya pemberian pemerintah Belanda, bukan dari sebagai ibadah Islam. Jadi saya takutnya nanti kita pakai haji misalnya, apa kita tidak berdosa? Nah, ini bukan macam haji Nabi Muhammad kan tidak ada. Jadi saya takutnya jangan sampai kita pakai dengan mata haji ini SKM atau ternyata itu kan dosa. Ya, terima kasih. Iya, sekarang apa hukumnya ya? Yang penting hukumnya pada dasarnya hukumnya boleh-boleh saja Pak. Yang penting niat kita saja. Artinya jangan sampai dipasang haji kita bangga ria itu. Ya, karena ada juga larangan, tidak ada hadis janganlah kau pasang hajimu, tidak ada. Dan juga ada larangan dari Allah. Jadi itu hanya adat Pak, adat kita di Indonesia begitu. Cuma yang salah itu kalau kita bangga dengan haji kita, marah kemudian dari panggil haji misalnya cemberut, ya itu salah. Iya, kalau dari panggil haji dan boleh menyumbang, nah itu salah. Iya, tapi selama niat kita
betul-betul dipanggil haji atau tidak haji, tetap kita istiqomah, ikhlas, tetap kita menyumbang, tetap kita senyum sama orang meskipun tidak dipanggil haji, maka itu boleh, Pak. Tidak apa-apa, Bapak, dipanggil haji tidak apa-apa. Karena ada juga larangan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi saya juga tidak sepakat juga pada orang mengatakan tidak boleh kita pasang. Itu kalau kita berbangga-bangga. Ya, itu kalau kita pamer, ria, ya begitu. Atau kita tujuan kita mau pergi haji supaya mau dipanggil haji misalnya, itu yang salah, Pak. Karena innamal a'malu binniyat. Tapi kalau ada orang yang datang panggil haji kepada kita, tidak apa-apa, haji tidak apa-apa. Karena itu kita dari haji. Cuma jangan ketika orang panggil kita bukan haji, dan kita tidak nengok-nengok. Begitu. Nanti ketika haji baru kita nengok. Ya, kan begitu ya. Ya. Jangan seperti salah itu. Ya, jadi hukum asalnya boleh, Pak. Boleh dimasuk haji, misalnya haji Muhammad Haji Ali boleh. Tapi sekali lagi yang penting jaga niat kita. Jaga niat kita, jangan ria, jangan bangga, jangan pamer. Ya, seandainya ada orang misalnya tidak panggil kita haji, ditulis nama kita di undangan, ya jangan sampai karena saya dari tulis haji saya tidak mau datang. Nah, itu salah. Ya, salah itu. Jadi hukum asalnya adalah boleh pakai haji, boleh tidak. Ya, betul nanti di zaman Nabi memang tidak ada. Karena di zaman Nabi memang tidak butuh begituan, Pak. Tidak butuh begituan. Sama sekarang di zaman Nabi tidak ada insinyur, tidak ada SH, tidak ada doktor, tidak ada kiai, tidak ada Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Abu Bakar. Ya, tapi sekarang boleh tidak ada Kiai Haji, boleh ada kiai, ada Gus ya. Kalau di Jawa itu Gus ya, Gus Dur ya. Kalau kita ada Gurutta itu boleh. Di zaman dulu tidak ada apa begitu. Ada Gurutta Abu Bakar, tidak ada. Kiai Abu Bakar tidak ada. Itu hanya adat istiadat saja. Itu boleh-boleh saja, Pak. Yang penting niat kita. Ya, demikian. Cukup. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan. Dan kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.